Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari sekalian kita akan langsung saja masuk dalam renungan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan judulnya Hidup dengan Memandang Tuhan. Hidup dengan memandang Tuhan. Kita melihat dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8 dan 9. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sekalian yang dikasih oleh Daud, Daud sebagai orang yang saleh, dia punya pengalaman yang tentunya kita semua sebagai umat Tuhan merindu mengalami atau punya pengalaman seperti yang Daud alami. Sekalian, Daud punya pengalaman ini luar biasa. Dia berkata seperti ini, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sekalian, saya percaya kita semua pribadi lepas pribadi merindu punya hati yang bersuka cita, merindu punya jiwa yang berglori atau berkemenangan atau bersorak-sorai. Dan saya percaya juga kita merindu sama seperti Daud, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Itu artinya bisa beristirahat, bisa berangkat tidur dan tidur dengan pulas. Sekalian saya percaya kita semua merindu bisa beristirahat, bisa tidur dengan nyenyak, ditambah punya jiwa berkemenangan, ditambah punya hati yang bersukacita, senang atau gembira sekalian. Tapi ingat apa yang sudah dialami Daud ini, tidak langsung dia punya pengalaman seperti ini. Alkitab katakan di ayat 8-nya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud mengatakan aku senantiasa, berarti dia selalu dan tidak pernah ada putus-putusnya dia memandang Tuhan. Jelas dia punya mata batin, punya mata iman, punya hati pikiran untuk terus membawa hidup itu hanya memandang kepada Tuhan. Mari kita yang ada belajar seperti Daud. Kita akan memandang dia itu senantiasa, tidak henti-hentinya kita memandang Tuhan, tidak henti-hentinya mari kita hidup ini bahwa hati kita ini fokusnya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang ada di mana? Tuhan yang sangat dekat dengan kita, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ingat, sekalian kita fokus kepada Tuhan yang tidak jauh kepada kita, Tuhan yang sangat dekat dengan kita, di sebelah kanan kita. Bahkan Alkitab katakan Tuhan mengelilingi kita dengan anugerahnya, kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Mari kita akan senantiasa tidak putus-putusnya jadi orang yang memandang Tuhan, yang mencondongkan hati kita terus hanya kepada Dia. Dan saya percaya kalau Daud mengatakan aku tidak goyah, tidak goyah artinya kita akan mengalami ketenangan, ketentraman yang luar biasa. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu begitu baik dan amat sangat baik buat saudara dan saya. Ya, banyak orang sampai hari ini yang masih terus dihantui dengan rasa takut, rasa khawatir. Bahkan banyak di antara mereka, kalau saya lihat mereka punya rasa khawatir dan takut yang sangat ekstrim begitu. Terhadap apa? Terhadap pandemi COVID-19 sekalian.
COVID-19 itu tidak perlu kita takutkan. Corona itu tidak perlu kita takutkan. Kalau kita takut dengan corona, kalau kita takut dengan pandemi yang sedang merambah itu sekalian, itu akan membuat kita bahkan semakin takut dan semakin punya rasa khawatir dan bisa khawatir yang sangat ekstrim. Itu akan sangat merugikan kita. Memang kita harus ya mentaati apa yang menjadi himbauan pemerintah, peraturan pemerintah yang begitu baik demi kita, demi banyak orang, demi bangsa ini, ya, cuci tangan, ya, pakai masker, apalagi jaga jarak, ya, apalagi sekalian jaga kesehatan, ya, itu perlu kita lakukan sekalian. Tapi kita jangan ya selalu takut dengan coronanya. Ada orang yang begini, batuk sedikit lalu mereka khawatir jangan-jangan aku kena corona, tenggorokannya sakit jangan-jangan aku kena corona, pilek sama pusing jangan-jangan aku sudah ya positif corona, lalu takut lalu khawatir. Dijauhkanlah kita seperti itu sekalian. Saya ingat waktu Petrus bisa berjalan di atas air itu kan satu hal yang luar biasa. Petrus bisa mentaklukkan hukum alam sama seperti Yesus mentaklukkan hukum alam berjalan di atas air. Lah waktu itu Petrus juga bisa berjalan di atas air. Mengapa? Nomor satu, karena Tuhan suruh dia berjalan di atas air dan Petrus mentaatinya. Ingat, waktu Petrus memandang Tuhan, fokus hanya pada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Dia mengalami kemenangan dari masalah yang sedang ia atau orang lain hadapi sekalian, yaitu ombak besar yang ganas seperti itu. Tapi Petrus bisa mentaklukkan hukum alam. Mengapa? Dia fokus hanya kepada Tuhan saja. Tetapi Alkitab katakan, waktu dirasanya tiupan angin, kiri kanan muka belakang tiupan angin, apa kata Alkitab? Lalu ia menjadi takut. Waktu dia menjadi takut, tenggelamlah Petrus. Sekalian, jangan kita takut, jangan kita khawatir, apalagi punya ketakutan yang ekstrim, khawatir yang ekstrim, nanti kita bisa sama seperti Petrus, jadi orang yang tenggelam dan tenggelam di dalam banyak hal sekalian. Saya percaya kita semua merindu punya pengalaman seperti Daud, punya hati bersukacita, senang riang gembira, punya jiwa berglori, berkemenangan, ya, bisa menyanyi, bisa semangat dalam hidup ini sekalian, dan bisa tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak, istirahat dengan pulas. Dan saya percaya kita merindukan seperti ini, seperti yang Daud alami ini. Dan mari kita mau seperti Daud juga, senantiasa memandang Tuhan, senantiasa memandang Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal fokus sekalian. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya renungkan ini ya, orang yang senantiasa takut, khawatir, takut, apalagi mereka panik, miris menghadapi apa saja yang sedang terjadi di negeri kita tercinta ya. Orang-orang yang di PHK, orang-orang dirumahkan, mereka orang yang semakin banyak berbuat jahat, kerusuhan-kerusuhan juga ada, tugas polisi sekarang double-double, lembur-lembur sekalian. Ya, itu semua karena ya negeri kita memang sedang seperti itu. Tapi ingat sekalian, jangan kita takut. Jangan kita khawatir. Ingat, dalam hidup kita ini ada Tuhan untuk kita. Dari hari ke hari ada Tuhan untuk kita. Amin. Amin ya, ada Tuhan untuk kita. Makanya jangan kita takut, ada Tuhan kok sekalian. Kalau kita mau takut, jangan takut dengan corona. Jangan takut dengan COVID-19. Takut saja akan Tuhan, itu hasilnya kita akan mengalami ketentraman yang luar biasa. Nanti kita akan lihat ayat itu, nanti ayat terakhir ya. Sekalian, orang yang terus takut, bahkan khawatir atau takut sekalian, itu ya akibatnya sangat mengerikan sekalian. Kalau kita takut, kita khawatir, ingat, rasa takut yang berkelanjutan, rasa takut yang tidak henti-hentinya, rasa khawatir yang terus-menerus itu sekalian, ingat, nomor satu, itu akan melumpuhkan. Melumpuhkan apa? Melumpuhkan sukacita.
melumpuhkan hati yang gembira, melumpuhkan rasa senang, rasa tenang, bahkan rasa khawatir dan takut itu akan melumpuhkan semangat kita, akan membuat hati kita terlumpuh, mati sekalian, sehingga menjadi orang yang gampang putus asa, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Padahal kita punya pengharapan yang luar biasa. Yesus adalah harapan Anda dan saya. Sebabnya kalau kita tahu rasa khawatir, apalagi takut itu melumpuhkan, ya, mari kita jangan takut, kita jangan khawatir. Pandang Tuhan, jangan sampai kita gagal fokus kepada Tuhan, ya. Itu nomor satu. Nomor dua, orang yang merasa khawatir dan takut terus menerus sekalian, selain itu melumpuhkan hati kita, melumpuhkan hidup kita, itu akan merusak kesehatan kita. Itu akan, katakanlah secara kasar saja, kalau kita khawatir, kita terus takut, ya, kesehatan kita itu akan betul-betul akan digerogoti, ya. Jadi rasa takut khawatir itu akan gerogoti kesehatan kita, merusak kesehatan kita. Ya, coba saja boleh dicek di lab begitu, ya. Coba dicek di lab. Orang yang merasa takut, khawatir terus menerus, ya, seperti orang putus asa, coba periksa di lab. Pasti gula naik, itu pasti. Asam urat naik, asam lambung naik, hipertensi, jelas sekalian, tensi kita pasti naik. Dan kalau kita melihat orang yang sudah kena penyakit gula, itu hati-hati. Ya, sakit gula atau diabetes itu ibunya banyak penyakit. Nanti ginjal kena, liver kena, jantung kena, ya, jadi payah. Sekali kalau kita tahu yang namanya rasa khawatir, takut itu merusak, melumpuhkan, merusak kesehatan kita, ya mari ingat, pandang Tuhan terus. Bahkan Daud mengatakan, pandang Tuhan senantiasa. Jangan putus-putusnya berharap, jangan putus-putusnya punya hati condong cenderung, bahkan lengket-klet rumaket dengan Tuhan. Dan saya percaya, ya, kita tidak akan pernah mengalami kelumpuhan. Sukacita kita tidak bisa dilumpuhkan. Rasa syukur kita, gembira, tenang, damai sejahtera kita, bahagia kita tidak akan bisa dilumpuhkan. Bahkan kesehatan kita tidak akan bisa dirusak. Mengapa? Alkitab katakan hati yang gembira itu adalah obat. Sekalian, mari jangan khawatir, jangan takut, itu melumpuhkan, itu merusak kesehatan kita. Bahkan nomor 3, kalau kita selalu khawatir, selalu takut, ingat, apa yang kita khawatirkan, kita takutkan itu yang paling sering tidak terjadi. Yang paling sering tidak terjadi. Ini pengalaman kita semua tentunya. Gimana besok akan makan apa, khawatir, takut. Tahun depan gimana dengan sekolah anak-anak saya di tahun ajaran barunya, perlu itu dan ini, khawatir itu dan ini. Tapi ternyata yang kita khawatirkan, yang kita takutkan itu tidak terjadi. Yang terjadi ternyata Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Lah kalau kita menoleh ke belakang, melihat ke belakang, apa yang sudah terjadi, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Hitung berkatmu satu-satu, tidak bisa menghitung berkat-berkat Tuhan. Ingat sekalian, sering yang kita khawatirkan, yang kita takutkan itu sungguh tidak terjadi. Dan kesehatan kita juga, bagaimana dengan anakku, cucuku, orang tuaku yang sekarang sedang terus berjauhan, katanya tidak boleh ketemu, tidak boleh mudik, ya tidak apa-apa sekalian, dan tidak perlu khawatir itu dan ini. Itu dan ini yang kita khawatirkan itu yang paling sering tidak akan pernah terjadi. Ya, saya teringat yang namanya Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, ditambah seorang perempuan namanya Salome. Waktu itu mereka sudah mempersiapkan rempah-rempah dan minyak, dan mereka sedang berjalan menuju ke makam, ke kubur Yesus. Tujuannya mereka masuk di dalam dan mereka ingin merempah-rempahi dan meminyaki mayat Yesus. Tujuan mereka seperti itu. Tapi dari tujuan mereka dalam perjalanan mereka itu yang dipermasalahkan, dipersoalkan, yang dibicarakan tentang batu besar itu, batu yang memang sangat besar itu,
Jadi pembicaraan mereka ketika perempuan itu nanti siapa orangnya akan menggulingkan kita semua perempuan, tidak ada laki-laki yang ada di sana, dan kita semua adalah kaum lemah, siapa, hingga sepanjang perjalanan mereka itu entah berapa puluh menit yang dibicarakan hanya masalah batu besar, dan batu besar. Tetapi ternyata setelah sampai di sana, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dan mereka langsung masuk di kubur yang sudah kosong. Dan malaikat berkata, bahwa engkau mencari dia yang hidup di antara orang yang mati. Dia sudah tidak ada di sini. Dia hidup. Sekalian, ingat apa yang dipermasalahkan mereka tentang batu besar. Ternyata bagi mereka itu tidak terjadi. Yang mereka khawatirkan, takutkan, tidak terjadi. Nah, sekarang ada masalah sebesar batu apa? Mungkin sebesar batu kubur. Masalah sudah kita hadapi sehingga kita takut itu dan ini. Sekalian, ingat yang paling sering itu tidak terjadi, Mari jangan kita takut dan jangan kita khawatir. Pandang saja kepada Tuhan, biar hati kita nggak takut tetapi bersukacita, bersukaria, jiwa kita bisa bergelori dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kalau kita melihat selanjutnya, supaya kita tidak takut, tidak khawatir, rasa takut, rasa khawatir yang melumpuhkan, merusak dan sering tidak terjadi itu sebetulnya banyak hal yang sebetulnya itu hanya terjadi, hanya mengulang saja, terulang dan terulang saja. Setelah itu lewat seperti badai apa saja memang ada, tapi tidak selamanya. Satu saat badai itu pasti berlalu. Contohnya seperti wabah corona ini sekalian. Kalau kita melihat ke belakang dari abad ke abad, terlalu jauh itu, wabah itu sering terjadi. Apalagi namanya penyakit sampar, kan bukan hanya wabah, hama apa saja. Bahkan dari masa ke masa, bukan hanya wabah dan hama saja, tapi bencana demi bencana. Itu semuanya sering terjadi, tapi itu semuanya akan berlalu. Sifatnya hanya mengulang-ulang saja sekalian. Alkitab katakan seperti ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Haleluya. Ayat yang ke-14 dan 15, Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 dan 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, perhatikan, supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Itu terjemahan bis begini. Allah menentukan yang sudah terjadi itu terjadi lagi. Jadi, apa yang sedang terjadi ini sekalian, wabah corona ini, bahkan nanti ada wabah apa-apa lagi, ada hama apa-apa lagi, ada bencana apa-apa lagi, itu akan terjadi. Apa yang sudah ada, itu sudah lama ada. Dan apa yang akan ada, itu sudah lama ada. Dan itu akan terjadi dan terjadi lagi begitu. Hanya sifatnya mengulang-ulang dan tunggu waktu saja. Nanti setelah waktunya, itu semua akan berlalu. Badai itu pasti berlalu sekalian, Kalau kita melihat di sini, saya baca di Google kapan hari, di internet sekalian, tentang wabah, yang secara khusus saya lihat di Indonesia, malaria, kolera, pes, cacar, influenza, flu burung, flu Spanyol dan lain-lain sebagainya. Itu sudah pernah terjadi, di tahun 1911 sampai tahun 1916. Berarti 5 tahun waktu itu, itu masih zaman Belanda, kolonial Belanda,
Banyak yang belum lahir, saya pun juga belum lahir sekalian. Ya, jadi 1911 sampai 1916 itu kan berarti 4 tahun lebih atau 5 tahun ya. Itu ribuan orang karena malaria itu mati. Yang paling banyak adalah di kota Malang waktu itu. Tapi 1913 sampai 1914 dalam waktu 1 tahun saja, di mana-mana orang mati itu berjumlah karena malaria berjumlah 15.000. Dan dalam kurun waktu 15 tahun dari 1911 sampai 1926 itu seluruhnya 120.000 orang mati karena malaria, dan sebagian besar adalah orang-orang Jawa Tengah. Tentunya karena banyak rawa di sana dan banyak ada rawa yang besar luar biasa namanya rawa pening di sana. Sekalian, itu sudah terjadi dan akan terjadi, sudah ada dan akan ada, yang akan datang itu sudah lama ada. Allah kehendaki itu, Allah izinkan itu supaya apa? Alkitab katakan ya, Alkitab katakan supaya manusia itu takut akan Tuhan. Supaya manusia itu bertobat, takut akan Tuhan. Itu yang kita harus tahu lewat firman Tuhan. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan lagi sok terlalu takut dan khawatir. Ya, nanti itu akan melumpuhkan kita, ya, merusak kesehatan kita. Dan ingat, yang kita khawatirkan, kita takutkan, yang paling sering tidak terjadi. Itu hanya peristiwa yang mengulang saja. Mari kita berdoa juga untuk bangsa kita, negeri kita tercinta ini. Doakan tetangga kita, kiri kanan muka belakang kita, bahwa mereka tetap aman dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. Mari apa yang kita tidak bisa untuk menggulingkan batu itu, biar malaikat Tuhan yang menggulingkannya, atau biar Tuhan yang bekerja. Tetapi yang kita bisa, terutama dalam hal doa, kita kerjakan. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Yang kita tidak bisa, ya biar Tuhan yang mengerjakannya. Termasuk corona yang masih ada di negeri kita tercinta. Biar itu semua sebagai badai yang berlalu, yang akan berlalu, karena Tuhan yang mengerjakannya, karena Tuhan yang meniadakannya. Sekalian, mari kita akan lihat ayat yang terakhir dari Amsal Sulaiman pasal yang ke-14. Amsal Sulaiman pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dan 27 ya. Amsal Sulaiman pasal 14, 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ini luar biasa. Kalau kita takut akan corona, takut akan banyak musibah yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, itu akan sangat merugikan kita, melumpuhkan kita, merusak kesehatan kita. Ingat sekali, kalau kita takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekalian, kalau kita ingin banyak selamatnya, banyak ayam tentremnya, banyak perlindungannya bagi kita dan anak keturunan kita, mari kita jangan takut apa saja yang sedang terjadi di negeri kita. Yang paling penting, mari jadilah orang yang senantiasa memandang Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan kami percaya kalau kita senantiasa memandang Tuhan, kita akan punya hati ini bersorak-sorai, punya jiwa bergelori, punya hati ini bahagia, bahkan ada damai dan sejahtera yang luar biasa. Ditambah kita akan beristirahat, akan tidur dengan nyenyak. Saya percaya kita semua merindukan hal ini ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, ketinggian hanya bagi Bapa kami di surga. Demi nama Yesus Tuhan, kami hamba-Mu sangat bersyukur boleh menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati kami, kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur
dalam hidup kami ada Tuhan yang sangat dekat dengan kami, dan Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Kami sangat bersyukur untuk kenyataan ini ya Tuhan. Itu sebabnya ajarkan kami Tuhan terus jadi orang yang senantiasa memandang Tuhan. Biar hati kami terus cenderung kepada Engkau saja. Ajarkan kami cinta akan Tuhan, cinta akan pekerjaan Tuhan, dan cinta akan firman Tuhan. Supaya kami boleh senantiasa Tuhan hidup bersuka cita. Jiwa kami bersorak-sorai, kami mengalami ketenangan, ketentraman, dan sejahtera yang luar biasa. Karena kami memandang Tuhan, Tuhan yang tidak jauh dari kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Mari firman Tuhan ini kerjakan ya Roh Kudus untuk dirimakan dalam setiap pribadi yang sudah mendengar firman Tuhan kali ini. Berkati mereka dan mari berkati usaha mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati pengiringan mereka di dalam mereka mengiring Tuhan. Berkati mereka dan apa saja yang hari-hari ini sedang mereka kerjakan, berkati. Kami percaya Allahku akan memenuhi segala keperluan kami semua menurut kekayaan Tuhan sendiri. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut, sebab Engkau adalah Tuhan yang ada maha segalanya bagi kami. Engkau gembala kami dan tidak akan pernah kekurangan kami. Sungguh kami sangat dan sangat bersyukur. Terima kasih banyak Bapakku, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat duduk di mana kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing ini. Dan mari Tuhan, kasihanilah kami, berkatilah kami semua yang ada, sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah berkat dan rahmat dan anugerah, cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan berkat sepenuh yang limpah di dalam nama Yesus itu biarlah turun atas kita bersama, memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus mari yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Mari sekalian, kita akan menyanyikan satu pujian. Bapa terima kasih. Nyanyikan dengan segenap hati ya, sebagai tanda Tuhan sudah memberkati kita, dan kita lakukan dengan pujian. Bapa terima kasih. Terima kasih, oh Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati.